Selamat berjumpa kembali di channel saya ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe agar teman-teman selalu memperoleh informasi yang akurat dan aktual dari saya. Selamat mengikuti. Selanjutnya pada bagian yang ketiga ini, bagian yang terakhir, kita akan mengikuti profil ketua-ketua Sinode Gemim, mulai dari Ketua Sinode Gemim yang ke-12, yaitu Pendeta Dr. Arnold Frederick Parengkuan, sampai pada Ketua Sinode Gemim saat ini, yaitu Pendeta Hein Arina. Pendeta Arnold Frederick Parengkuan lahir di Tondano, 21 Mei 1949. Ayahnya adalah Yohanes Parengkuan yang semasa hidup adalah pegawai kantor pekerjaan umum di dalam divisi pembuluhan air minum di Tondano. Kemudian menjadi pegawai kantor PU Provinsi Sulawesi Utara, Seksi Minahasa di Manado. Dan ibunya adalah Kori Pangerapan yang semasa hidupnya pernah menjadi pegawai kantor klasis Tondano dan penulis kaum ibu Dorcas Ranting Rerewoken Tondano. Pendeta Parengkuan menikah dengan Pendeta Geisha M. Balumpampueng, SMTH. Dari perkawinan mereka lahir anak-anak Donald Gamaliel Parengkuan, SPD, Alexander Malvinas Parengkuan, dan Theophilia Magda Istra Parengkuan. Pendeta Parengkuan memperoleh gelar Sarjana Muda Teologia di Fakultas Teologi pada tahun 1972. Kemudian menjadi Sarjana Teologi di fakultas yang sama, lulus tahun 1974. Dan kemudian ia melanjutkan studi Master of Theology di Southeast Asia Graduate School of Theology Jakarta dari tahun 1989 sampai tahun 1994. Selesai memperoleh sarjana teologi, Agustus 1974, ia mulai menjalani masa vikaris di Jemaat Gemim Paku Ure, wilayah Tengah, Minahasa Selatan. Parengkuan juga pernah menjadi Ketua Jemaat Gemim Immanuel Wanea, wilayah Manado Tengah, di tahun 1982 hingga 1985. Dan dalam jabatan di Badan Pekerja Sinode, ia pernah menjadi Wakil Ketua dan kemudian menjadi Ketua Sinode. Pendeta Parengkuan dikenal sebagai seorang ahli sejarah gereja yang memiliki visi misionaris. Pendeta Parengkuan sebenarnya bercita-cita ingin jadi tentara, tapi kemudian jalan hidupnya berubah menjadi tentara Allah. Di matanya sejarah Gemim tak lepas dari visi pengabaran Injil ke seluruh wilayah tanah air, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Gemim menurut dia adalah agen pekabaran Injil sekaligus pabrik para pelayan, yaitu pendeta. Dan Pendeta Parengkuan sendiri pernah melayani di Jemaat Halmahera, Maluku Utara selama 7 tahun. Oleh karena itu, ia sangat getol menekankan tentang pentingnya Gemim mengambil bagian dalam penginjilan di berbagai tempat. Pendeta Parengkuan bahkan berharap pendeta-pendeta muda lulusan teologi dari UKIT tidak hanya berpikir untuk melayani di Minahasa saja, tapi juga di luar tanah Minahasa. Pendeta Parengkuan di masa ia memimpin Gemim, ia selalu menekankan tentang pentingnya keutuhan jemaat, dan karena itu ia selalu turun melakukan penggembalaan di semua jemaat. Pendeta Parengkuan meninggal dunia pada 4 Maret 2011 dan ia dimakamkan di Desa Toliang Kakas. Kemudian Ketua Sinode
Gemim yang ke-13 adalah Pendeta Dr. Albert Abednego Supit. Pendeta Albert Supit dilahirkan di Pulau Buru, Maluku pada 8 November 1951 sebagai seorang anak polisi. Pendeta Albert hidup di masa kecil sempat berpindah-pindah tempat. Awalnya ia menjalani masa kecil di Pulau Buru, Ambon. Karena bertugas di Maluku, ayahnya menikah dengan putri Ambon. Ayahnya bernama Edward Supit dan ibunya bernama Mariam Dina Rahakbau. Dari Pulau Buru, keluarganya kemudian pindah ke Makassar di tahun 1960-an. Setelah dari Makassar, mereka kemudian pindah ke Manado. Saat itu Polda Sulut pertama kali dibuka dan ayahnya pindah tugas ke Manado. Meskipun dibesarkan dalam lingkungan keluarga polisi, namun Albert Supit memilih jalan hidupnya menjadi pendeta. Dari Manado, Albert Supit kemudian melanjutkan studinya di STT Jakarta. Salah satu teman kuliahnya adalah Pendeta Dr. Richard Siwu. Menceritakan jalan hidupnya, Pendeta Supit mengatakan ia hanya menjalankan panggilan Tuhan. Dan ia juga tidak pernah terpikir untuk mendapatkan jabatan-jabatan gerejawi. Bagi dia, jabatan gerejawi itu adalah pemberian Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya, ia selalu memegang filosofi, yaitu hidup bersama untuk bersama-sama hidup. Dalam perjalanan pelayanannya, Pendeta Albert Supit memulai masa pelayanannya sebagai vikaris di Jemaat Kaweng Kakas. Kemudian menjadi ketua jemaat di Kaweng Kakas, ketua Badan Pekerja Wilayah Tondano, dan ketua Badan Pekerja Wilayah Amurang. Dalam dunia pendidikan, ia pernah menjadi sekretaris jurusan Fakultas Teologi UKIT, kemudian menjadi ketua jurusan, kemudian menjadi dekan, dan pembantu rektor bidang kemahasiswaan, selanjutnya pembantu rektor 1 bidang akademik, pejabat sementara rektor, selanjutnya menjadi rektor UKIT. Dan saat ini Pendeta A.O. Supit menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Agama Kristen pada program Pasca Sarjana UKIT. Pendeta Supit menikah dengan Esi Kurniasi Kaidun dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Libertina Supit, kemudian Dr. Lydia Cleverly Supit, Frank Karel Martel Supit, dan Dr. Timothy Edward Absalom Supit. Dan selanjutnya Ketua Sinode Gemim yang ke-14 adalah Pendeta Pit M. Tampi STH MSI. Perjalanan hidup manusia memang tidak dapat meramalkan apa yang akan terjadi kelak di kemudian hari, karena hidup adalah suatu misteri. Sama halnya yang dialami oleh Pendeta Pit Tampi, di mana sejak kecil ia mengaku tidak pernah terpikirkan bisa jadi pendeta, apalagi bisa menjadi ketua sinode. Bahkan ketika mau kuliah, ia lebih memilih untuk kuliah di jurusan Sospol atau Sosial Politik yang ada di Unsrat dan sekarang dikenal dengan FISIP atau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tapi jalan hidupnya kemudian beralih, di mana pada saat yang sama ia juga mendapat tawaran dari teman untuk kuliah di Fakultas Teologi UKIT. Saat itu di tahun 1967, ia melamar di Sospol dan juga di Teologi UKIT. Tapi karena masa kuliah waktu itu UKIT yang lebih dulu, maka akhirnya Pendeta Tampi memilih kuliah di Fakultas Teologi UKIT. Di masa kuliahnya, ia mulai merasakan tentang kedisiplinan, karena saat itu yang mengajar di UKIT cukup banyak tenaga-tenaga dosen dari luar negeri, terutama dari Belanda. Di masa pendidikan di Fakultas Teologi, ia memang banyak mendapatkan pelajaran dan pengalaman yang berharga.
sampai akhirnya ia lulus dengan gelar waktu itu SMTH atau Sarjana Muda Teologi. Setelah meraih gelar tersebut, ia sebetulnya sudah merasa cukup, tetapi atas dorongan salah seorang dosen, yaitu S.J. Runia, ia kemudian melanjutkan studi untuk mencapai sarjana penuh, atau dengan istilah sekarang strata 1. Setelah lulus, ia bahkan kembali ke kampung halamannya di Tareran, bahkan sempat memetik cengkih untuk memenuhi keinginannya di masa muda untuk bisa memiliki uang. Tapi kemudian orang tuanya mendorong dia agar menjalankan panggilan pelayanan. Pada awalnya ia sebetulnya sudah mendapatkan surat dari sinode untuk ditugaskan di salah satu jemaat, yaitu di Jemaat Serai. Tapi kemudian ternyata karena ia terlambat mengambil surat, maksudnya ia terlambat menjalankan tugas yang ditugaskan oleh sinode, pada akhirnya setelah dia kembali ke sinode, ia mendapatkan tugas yang baru, bukan lagi di Jemaat Serai, tapi di Jemaat Wolaang, yaitu di Kecamatan Languan Timur sekarang. Ketika ia melayani di Wolaang di bulan November 1973 itu, ia mendapatkan pengalaman yang serba sulit, namun ia bertekad melaksanakan tugas dengan sepenuh hati. Di masa vikariat itu, ia kemudian diteguhkan di Gereja Sentrum Languan pada 7 April 1974 sebagai pendeta. Dan ia memulai pelayanannya di Wolaang, di Jemaat Sion. Kemudian setelah hampir 2 tahun di Languan, ia kemudian ditempatkan di wilayah Amurang tahun 1975 hingga 1982. Dan di Amurang inilah ia tertantang untuk menghadirkan PGA atau pendidikan guru agama kelas jauh, dengan melihat potensi yang ada di Minahasa Selatan pada waktu itu. Selesai di Amurang, ia ditugaskan ke wilayah Tondano tahun 1982 hingga 1989. Dan kemudian Pendeta Pit Tampi bisa menjalankan lagi beberapa tugas lainnya, di mana ia sempat menjadi seorang penatar P4, dan di tahun 1985 ketika ia pulang dari Jakarta mengikuti program P4 itu, ia diberitahu oleh Pendeta Ruru sebagai ketua sinode bahwa Pendeta Tampi sudah terpilih sebagai anggota Badan Pekerja Sinode. Dalam perjalanan pelayanan selanjutnya, Pendeta Tampi terpilih menjadi pimpinan Badan Pekerja Sinode, mulai dari Wakil Sekretaris Umum, Wakil Ketua BPS, dan akhirnya tanpa diduga ia bisa terpilih sebagai Ketua Sinode yang dilaksanakan dalam sidang Sinode ke-74 di Tondano, di mana ia kemudian memangku jabatan Ketua Sinode dari tahun 2010 sampai 2014. Selanjutnya, Ketua Sinode Gemim yang ke-15 adalah Pendeta Dr. Henny William Booth Sumakul. Ia memimpin Gemim dari tahun 2014 sampai 2018. Pendeta Henny Sumakul dilahirkan di Sonder pada tanggal 20 Januari 1960. Ia menikah dengan Pendeta Thelma Evi Joyce Kaunang STH. Pendeta Sumakul mulai berkuliah di Fakultas Teologi UKIT tahun 1981 dan memperoleh gelar Sarjana Teologi tahun 1982.
dan ia ditahbiskan sebagai pendeta Gemim pada tahun 1988. Pendeta Sumakul setelah lulus dari UKIT belum langsung menjadi pendeta. Ia justru memilih bekerja di perusahaan minyak PT Hako di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemampuannya berbahasa Inggris yang baik menjadikan karir Sumakul melejit. Bahkan ia pernah ditawari pimpinan perusahaan sekolah manajemen di Amerika Serikat dengan iming-iming bisa menjadi manajer. Sumakul pernah terpilih sebagai wakil ketua BPMS bidang ajaran pembinaan dan penggembalaan periode 2010-2014. Dan ia kemudian terpilih sebagai ketua sinode pada tahun 2014. Selain sebagai ketua sinode Gemim, pendeta Sumakul juga pernah menjadi ketua forum kerukunan umat beragama periode 2016-2021. Tapi jabatan tersebut ia tidak dapat selesaikan karena ia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Sulawesi Utara, meskipun belum terpilih untuk duduk sebagai anggota DPD. Pendeta Sumakul di masa kepemimpinannya membuka sejarah baru dalam Gemim, di mana ia memberikan satu wawasan baru untuk Gemim bermetamorfosa, berubah menjadi gereja global yang bisa berdiri di luar tanah Minahasa. Walaupun mendapatkan tantangan, namun apa yang dilakukan oleh pendeta Heni Sumakul akhirnya bisa diterima oleh jemaat, baik yang ada di tanah Minahasa maupun di luar tanah Minahasa. Pendeta Heni Sumakul yang menikah dengan pendeta Evi Kaunang. Mereka memiliki 2 orang anak, yaitu Melkisedek Sumakul dan Patrick Sumakul. Dan yang terakhir, ketua Sinode Gemim yang ke-16 adalah pendeta Dr. Hein Arina. Pendeta Dr. Hein Arina adalah seorang yang dibesarkan di desa yang terpencil, yaitu di desa Temboan, Kecamatan Langowan Selatan. Pendeta Arina yang dilahirkan di desa Temboan, di masa kecil sudah harus membantu ayah dan ibunya berkebun. Dan karena desakan kebutuhan hidup, mereka harus tinggal di kebun. Mereka kakak beradik berjumlah 11 orang dan pendeta Arina adalah anak yang ke-8. Untuk bersekolah pun mereka harus jalan kaki sejauh 6 km. Karena di desanya Temboan belum ada sekolah, mereka harus bersekolah di desa tetangga, yaitu di desa Palamba. Di waktu SMP, ia sempat bersekolah di Sonder, tapi kemudian kembali lagi ke Langowan dan lulus di SMP Negeri 2 Langowan. Selanjutnya ia masuk sekolah menengah atas Negeri Langowan, dan di saat menjelang akhir duduk di SMA, ia mengikuti katekisasi Sidi, di mana yang menjadi pengajar katekisasi adalah pendeta Martin Supit, STH. Ketika ditanyakan tentang cita-cita, ia menjawabnya dengan mengisi kolom jawaban menjadi pendeta. Rupanya ini menarik perhatian dari pendeta Supit yang kemudian menawarkan dia untuk mengikuti kuliah di UKIT.
Ia menempuh masa kuliah selama 4 tahun lebih di UKIT dan lulus bulan Mei tahun 1989. Selanjutnya di tahun yang sama ia menjalani masa vikariat di Jemaat Wewelen Tondano pada bulan Oktober 1989. Tapi sebelum menjalani masa vikariat, ia menikah bulan Agustus 1989 dengan Pendeta Fani Suot. Selesai vikaris, ia diteguhkan sebagai pendeta pada bulan Desember 1989 di Gereja Wewelen dan selanjutnya diangkat sebagai Ketua Jemaat Gemim Kamasi, Tomohon. Ia menjadi Ketua Jemaat Kamasi selama 7 tahun dari 1989 hingga 1996. Sementara menjadi ketua jemaat, istrinya menjadi guru di STM Kaaten Tomohon sebagai pendeta sekolah. Tapi pada tahun 1991 ia harus mengikuti studi lanjut S2 di Korea Selatan, yaitu di Presbyterial Theology Seminari yang ada di Seoul dengan beasiswa gereja. Oleh karena mengikuti studi lanjut itu, jabatan ketua jemaat Kamasi diserahkan kepada istrinya. Ia menempuh masa studi S2 di Korea selama 2 tahun, sedangkan untuk studi S3-nya nanti ia lanjutkan pada tahun 2000. Sekembalinya dari Korea, ia ditawarkan untuk mengajar di UKIT. Pendeta Arina kemudian mencalonkan diri sebagai anggota Badan Pekerja Sinode di tahun 2005, tapi belum terpilih. Dan kemudian di tahun 2007, ia terpilih menjadi rektor UKIT. Namun sebelum menjadi rektor, ia menjadi dekan Fakultas Teologi di tahun 2006. Dan kemudian ia juga mencalonkan diri lagi menjadi anggota Badan Pekerja Sinode dan terpilih sebagai Wakil Ketua Sinode Bidang Misi. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Sinode Bidang Misi dari tahun 2014 sampai 2018. Di tahun 2015 ia berhenti menjadi rektor UKIT dan tahun 2018 ia kemudian terpilih menjadi Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode, menggantikan Pendeta Dr. HWB Sumakul. Pendeta Arina memiliki keunikan soal tanggal kelahirannya. Ia secara administratif tercatat lahir 27 Mei 1964. Tapi sebenarnya menurut dia, ia lahir tanggal 6 Mei 1964 di Desa Temboan. Hal itu terjadi karena orang tuanya terlambat mendaftarkan hari lahirnya dalam pencatatan sipil dan kependudukan di Langoan. Demikianlah profil para ketua Sinode Gemim, mulai dari berdirinya Gemim tahun 1934 sampai saat ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman, dan sampai jumpa.